Bung Ferry. Ya. Betul nggak? Kan sudah banyak yang ambil ancang-ancang dan menurut Gerindra biasa aja itu. Ya, kebetulan kalau Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, ya hasil survei di banyak lembaga-lembaga survei relatif masih tinggi. Dan untuk itu meskipun sudah didahului lah ya. Dalam beberapa survei sudah didahului oleh kepala daerah. Karena surveinya masih tinggi, kita tidak terlalu soal harus ngapain gitu. Soal 2024. Toh masih ya, 3 teratas. Ya, jadi dan kegiatan misalkan Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan kan fokusnya juga banyak yang kegiatannya di luar negeri segala macam gitu. Jadi ya rasanya masih konsentrasinya Partai Gerindra ke hal-hal tanggung jawab yang berkaitan dengan tanggung jawab Pak Prabowo di Menhan, mungkin juga Pak Sandi di Kementerian Pariwisata. Baik, saya mau ke Bung Arya Bima dulu. Politisi PDI Perjuangan itu sempat menegur para menteri yang mau nyapres, sebaiknya ya kerja aja gitu, jangan terlalu vulgar. Menteri sebagai mau kemudian cari panggung sebagai capres. Seberapa menurut Anda, apakah Anda menyetujui statement keras ini karena PDI Perjuangan memang melihat banyak menteri atau beberapa menteri di kabinet sudah melancarkan manuver untuk bisa dilirik sebagai capres? Gini Ros, PDI Perjuangan ini kan partai ya. Beda dengan Kang Kodari sebagai lembaga survei. Kita tetap hargai survei dengan tingkat popularitas dan popularitas itu ditempuh cara dengan apa yang kamu sebut mendebar pesona. Nah gini, partai pengusung Pak Jokowi beserta partai lainnya dan Pak Jokowi ini menang sebagai presiden 9 April 2019. Kami pun partai menang, ya di DPR kita mayoritas. Dari dan oleh rakyat itu 9 April, Ros. Oke. Demokrasi kan dari rakyat, oleh rakyat. Untuk rakyatnya itu 5 tahun, Ros. Kalau 5 tahun ini Partai PDI Perjuangan gagal mengawal Pak Jokowi dan Pak Jokowi gagal menyelesaikan tugasnya, ini tingkat elektabilitas, tingkat kepercayaan publik ini jeblok. Oke. Dan itu kita akan menuai. Ya. Kita akan menuai jadi hasil kalau para kekalahan menteri itu. tidak menjalankan visi presiden, pada gilirannya Pak Jokowi yang akan rugi dan itu juga akan merugikan PDI Perjuangan. Yang paling berdampak ke kami atau sebaliknya. Nah, disinilah kadang cara berpikir kita mengenai capres-mencapres itu bagian kepercayaan elektoral. Kalau kami berhasil menyelesaikan yang 3 tahun ini, masih 3 tahun. Untuk rakyat kemarin 2 tahun itu kena pandemi 1,5 tahun. Nah yang 3 tahun inilah instruksi Ibu Megawati kepada seluruh jajaran kader kita yang di eksekutif, di legislatif maupun di struktural, mengawal pemerintahan Jokowi untuk 3 tahun ini supaya program-programnya selesai, khususnya recovery ekonomi pasca pandemi COVID. Artinya, Bung Arya, begini, artinya jangan ada menteri yang curi panggung hanya sekedar untuk tebar pesona ke 2024. Pada saat kita mendapatkan tingkat kepercayaan karena keberhasilan 5 tahun yang untuk rakyat, mau tidak mau capres yang kita usung pun akan mendapatkan dampak elektoral, gitu. Nah, bagaimana supaya ini tercapai? Himbauan kepada menteri untuk konsentrasi pada tugas pokoknya ini. Jadi penting. Valid ya kalau misalnya ada politisi PDI Perjuangan mengatakan bahwa jangan cari panggung, ayo kerja aja, menteri jangan. Monggo itu adalah panggung. Memang pernyataan partai ya. Ya, saya tidak tahu persis, tapi monggo cari panggung saya pribadi aja. Inherent di dalam menyukseskan Jokowi, pemerintahan Jokowi. Yang paling fatal bukan hanya cari panggung, meninggalkan tugas pokok. Ini kerja bareng sebagai kabinet saja. Dan belum tentu menurut selesai. Bung Arya Bima ada itu di kabinet? Kabinet? Ya. Saya melihat kecenderungan sangat mungkin kalau tidak ditegur akan lebih mengedepankan aspek popularitas untuk capresannya, melalaikan tugas utamanya. Baik. Kalau itu jadi saya akan jeda tapi saya akan ambil kalimat dari Bung Arya Bima, itu sangat mungkin diambil oleh orang per orang di kabinet, para menterinya Pak Jokowi. Termasuk menteri dari PDI loh ya. Untuk mencari panggung sendiri ya, bukan untuk menyukseskan program kerja Presiden Jokowi. Saya tidak anti mencari panggung, tapi inherentnya saja. Utamanya adalah tugas menyelesaikan pekerjaan sebagai menteri, pembantu presiden, bukan pengen jadi presiden loh. Menteri
bukan calon presiden. Ya. Jadi yang saya dukung adalah dia sebagai pembantu presiden, bukan calon presiden.